Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tenangkan seluruh jiwa raga kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Segenap umat Tuhan yang saat ini sedang berada di dalam rumah masing-masing, hari ini kita mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus demi dosa-dosa kita. Salam damai sejahtera di dalam Dia yang disalibkan untuk saudara dan saya. Yahobu, Yahobu, Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pulau yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Ayat kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redap, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan dikutip dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak,
sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia direndahkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mari kita bernyanyi seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita,
Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Tahu, yang mengetahui segala isi hati dan pikiran serta perilaku kami, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami tahu bahwa oleh karena dosa dan pemberontakan kami yang sudah nyata di hadapan-Mu, sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menanggung segala akibat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Amin. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadi ku angkuh kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Berita pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sebelum kita membacakan kisah sengsara Yesus,
Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 168. Hai dunia, lihat Tuhan. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib. Sang Raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa yang keji. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Beginilah firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 168, Hai dunia, lihatlah, ayatnya yang kedua. Oh, lihatlah betapa penuh keringat darah seluruh tubuhnya.
cinta terungkap dalam berkesan. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 67. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk itu, apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Kidung Jemaat nomor 168, ayatnya yang pertama, hai dunia, lihat Tuhan Sang Surya kehidupan. Hai dunia, lihat Tuhan Sang Surya kehidupan, tergantung di salib Sang Raja kemuliaan, menanggung penghinaan, sengsara siksa yang keji. Matius pasal 27 ayat 31 sampai 50. Kemudian mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya.
Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kidung Jemaat nomor 168, Hai dunia lihat Tuhan, ayatnya yang pertama. Hai dunia lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib, Sang Raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa
yang keji. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan, dan sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat bernyanyi Sanoro della Nidano. Sanoro della Nidano, avazza fabele, tegilo tegala-gala, aiku badalu nidana, mana si mana ni habagu nidana, nala saya sudah kenafa, teki kondau gefo abano soma, sabana raku alita, mana si mana ni habagu nidana, nala saya sudah kenafa, teki kondau gefo abano soma, sabana raku alita. Bahe ana ahe fira, he balaki he suasa, nala itaragalita, bala te doba usa, mana si mana ni habaguli dana, nala saya sudah kenafa, teki kondau gefo abano soma, sabana raku alita, mana si mana ni habaguli dana, nala saya sudah kenafa, teki kondau gefo abano soma, sabana raku alita. Saat ini mari kita mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang pertama, diberikan kesempatan kepada para pelayan Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan, walau ku tak dapat melihat.
semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Walau ku tak walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Di tengah-tengah kami merasa ketakutan, tetapi tidak mengurangi Bapa. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberi diri kepada kami untuk bisa menebus kami. Dan pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, untuk mengenang Tuhan bagaimana Tuhan tersalibkan di kayu salib. Dan oleh sebab itu Bapa, ini kami jika sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, berikan kami ketenangan, berikan kami hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar, biarlah kami bisa melakukan dan meresapi di dalam hati kami masing-masing jemaat-Mu bagi setiap yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini bertepatan pada Jumat Agung, Mafanerotede Faamati Yesu. Mari kita membaca dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani.
Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Salam. Salam. Kita harus bersyukur pada saat ini karena kita bisa mengenang bagaimana Yesus memberi diri di dalam pengorbanan kepada setiap umat manusia. Tema yang telah disusun di perikopen BNKP pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada, bisa mendengarkan khotbah pada saat ini yang diangkat temanya yaitu pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Fa amati Yesu zangorifi. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kisah Yesus ketika Yesus sudah sampai di Bukit Golgota, ketika Yesus sudah sampai di Bukit Tengkorak, dan dia telah menjalani pukulan-pukulan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Yesus sampai di Bukit Tengkorak masih bernyawa. Dan di sini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat sekilas firman Tuhan ini, dan ketika kita juga melayangkan mata kita, kehidupan manusia di dunia ini banyak juga mengalami cobaan. Kehidupan manusia di dunia ini juga banyak mengalami kesulitan. Kehidupan manusia di dunia ini juga banyak hal mengalami kegagalan. Banyak hal mengalami kesalahan yang mengakibatkan diri mereka sendiri tersakiti. Bapak Ibu yang terkasih, kadang manusia berpikir begini, benarkah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu tidak peduli lagi dengan saya? Apakah Tuhan itu tidak mau lagi melihat keadaan saya? Padahal pada saat ini saya membutuhkan uluran tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, manusia menderita Bapak Ibu bukan karena orang lain, tetapi kebanyakan karena dirinya sendiri. Dan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, yaitu di mana Yesus ketika sudah disalib di Bukit Salib, ketika sudah disalib di Bukit Golgota, dan di situ dia berseru Bapak Ibu. Jam 12 sudah mulai gelap gulita, dan Yesus berseru kepada
Bapa di surga. Yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita melihat situasi Yesus pada saat ini Bapak Ibu, sepertinya Allah meninggalkan dia saat itu. Sepertinya Allah tidak peduli dia pada saat itu. Ketika dia berteriak seakan-akan Allah tidak melihat dia di dalam penderitaannya. Padahal dia sudah tersalib Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ini muncul pertanyaan. Benarkah Yesus itu sudah meninggal? Dan banyak teologis dan banyak juga orang-orang yang berasumsi lain bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu, dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika Allah berteriak itu bukan karena dia putus asa. Ketika Yesus berteriak itu kepada Bapaknya, bukan karena dia tidak ada daya, bukan karena dia ada kegagalan, bukan karena dia mengalami kekalahan. Tetapi Bapak Ibu, dia berteriak pada saat itu karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Karena posisi Yesus pada saat itu telah menanggung keberdosaan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, fangandre dede namu au ita simane da esai eluahannya lelala ama ina. Dan di sini Yesus memposisikan diri sebagai manusia bahwa dia berseru kepada Tuhan. Dan di situ juga dia menyatakan kepada setiap manusia bahwa orang yang berdosa yang seharusnya itu harus berseru memanggil Tuhan. Perlu Tuhan untuk pengampunan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya di firman Tuhan ini, dia diberikan anggur asam yang dicucukkan dan yang dicucukkan di sebatang bulu dan diberikan kepada Yesus. Dan itu sangat pahit sekali Bapak Ibu. Kenapa ini diberikan kepada Yesus? Jika orang meminum anggur asam ini di bangsa Yahudi, itu artinya Bapak Ibu menghilangkan rasa sakit. Ketika sudah ada luka di badan kita, maka ketika orang minum anggur asam ini, maka itu bisa menghilangkan rasa sakit di dalam tubuh orang yang mengalami yang telah ada luka-luka tersebut. Tetapi di sini Yesus tidak meminumnya Bapak Ibu. Ini menandakan Bapak Ibu bahwa betapa sakitnya penderitaan yang dialami Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, di sini selanjutnya dia menjelaskan di firman Tuhan bahwa ketika setelah itu dia diberikan anggur asam, maka banyak orang berpikir ketika dia menyerukan Eli, Eli, mereka mengatakan bahwa dia memanggil Elia. Setelah itu Yesus nyaring berkata, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu yang terkasih? Di ayat yang ke-51 dia mengatakan di situ, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Di sini bisa menandakan kepada kita Bapak Ibu bahwa kematian Yesus itu memiliki makna yang sangat mendalam. Kematian Yesus itu membawa kebahagiaan. Kematian Yesus itu memberi kebebasan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Tidak ada satupun di dunia ini yang meninggal. Ketika dia mati, maka dia mengalami hal-hal kejadian seperti ini. Hanya ketika Yesus mati, dan itu adalah pertanda dia adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, lewat kematiannya ini dan segala kejadian yang terjadi pada saat itu, orang yang tidak percaya, mereka percaya bahwa mengaku ia benar anak Allah.
Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyelami betapa pengorbanan Yesus dalam diri kita, ketika Yesus menggenapi ini semua, itu artinya Bapak Ibu, Dia tidak pernah menolak apa kehendak Bapaknya di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara sekalian, untuk memberikan kita hidup, anugerah supaya kita hidup sampai saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika orang di dalam kesulitan, ketika orang di dalam kegagalan, ketika orang membutuhkan uluran tangan Tuhan, ketika orang sedang berjalan yang pada saat ini tidak ada tujuan, tapi Dia mengatakan kita harus mampu melalui itu, kita harus bisa melewati itu, tetapi jangan andalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di sini Paulus mengatakan di Korintus bahwa bagaimana Dia menanggung seluruh dosa manusia yang membuat Dia menjadi berdosa. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kenapa Bapak Ibu? Ini dosa ini bisa mengakibatkan kita mati. Dan ketika dosa ada di dalam hidup manusia, maka manusia sulit untuk berempati kepada orang lain. Ketika manusia sudah ada di dalam dosa, manusia itu sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Ketika orang sudah hidup di dalam dosa, tidak mau dibebaskan oleh dosa itu, maka manusia itu sulit untuk melakukan kebaikan. Manusia itu susah atau sulit untuk memberi cinta kasih. Kenapa Bapak Ibu? Karena hatinya sudah tumpul. Karena hatinya sudah keras. Hatinya sudah kejam, yang dikuasai oleh duniawi, yang dikuasai oleh keinginan kedagingannya. Yesus sudah mati di kayu salib. Itu artinya di dalam darahnya kita bisa mendapatkan pengampunan. Datang kepada Tuhan untuk berseru, dan apapun yang terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kita mengucap syukur. Karena kematian dan maut sebenarnya yang kita dapatkan, kita sudah bebas oleh karena pengorbanan Yesus. Seperti tema pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yang mengatakan bahwa pengorbanan Yesus yang menyelamatkan manusia. Jadi lewat pengorbanan Yesus kita telah ditebus, kita telah disucikan, maka kita bisa suci, maka kita bisa bebas, kita bisa dekat dengan Tuhan. Tabir itu sudah dilepaskan, tembok itu sudah dilepaskan, sehingga kita bisa berseru kepada Tuhan. Eli, Eli, ya Bapa, jangan pernah tinggalkan aku. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini biarlah menjadi penguatan kita melewati hari-hari kita untuk ke depan. Ayat hafalan mengatakan begini. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami pada saat ini. Hadirat-Mu kami merasakannya Bapa. Betapa pengorbanan Tuhan kepada kami. Tuhan rela dosa-dosa kami Tuhan tanggung di kayu salib, supaya kami semua ciptaan Tuhan bisa bebas dari segala maut itu, agar kami bisa hidup. Dan benteng itu Bapa, benteng yang kokoh yang selama ini kami tidak bisa melihat Bapa, tetapi kami bisa berseru kepadamu Tuhan.
oleh karena kematian-Mu. Kehendak Bapa untuk mewujudkan cinta kasih kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kami, agar kami bisa mampu melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi, di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 368, pada kaki salib-Mu. Kaki salib-Mu, Yesus ku berindu, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, 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 yang ku muliakan hingga dalam surga kang ada pergantian. Salib-Mu, 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 yang ku muliakan
salibmu. Yeasimu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, 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 salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorgakan. Ajaran yang salibmu, salibmu pada hambanya. Salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorgakan. Ada perhentian. Mari Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita mendoakan negara kita. Mari kita mendoakan apa yang terjadi pada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri ibadah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami, bisa memperdengarkan kepada kami suara Tuhan lewat firman-Mu. Betapa sakitnya, betapa pengorbanan Yesus di kayu salib ketika Yesus mati memberi diri untuk kami, sehingga darah-Mu bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini Bapa, biarlah Tuhan tanamkan di dalam hati kami, agar kami bisa melakukannya, agar kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Terlebih-lebih Bapa, jemaat kami yang ada di tempat ini, jemaat BNKP Pewarta dan pos pelayanan Pewarta Citra. Tuhan Yesus, Tuhan mari berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberi umur yang panjang, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala ketakutan, menjauhkan dari segala kekhawatiran. Terlebih-lebih apa yang terjadi pada saat ini. Kuatkan di setiap jemaat-Mu dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama di dalam satu gedung untuk merayakan ibadah Tuhan, untuk melakukan ibadah Bapa, tetapi kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, setiap kami dimanapun berada Bapa, Tuhan menjamahnya. Bagi yang sakit pada saat ini setiap jemaat-Mu Tuhan, mari Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan topang, Tuhan bersihkan dalam darah Yesus setiap penyakit yang mereka derita pada saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Baik yang bergumul dalam ekonomi, baik yang bergumul di dalam usaha, dalam pekerjaan, studi, masa depan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil Bapa. Engkau memberikan yang terbaik kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, agar mereka mendapatkan yang terbaik, memulihkan usaha mereka, memulihkan ekonomi mereka dengan baik, sehingga jemaat-Mu Bapa melihat betapa besarnya kasih Tuhan di setiap perjalanan kehidupan setiap jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu gejolak yang ada di dunia ini pada saat ini, dan terlebih khusus di Indonesia ini Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami.
Sedang terjadi pergolakan yaitu dengan virus corona ini Bapa. Yang memakan jiwa ratusan orang, 1000 orang Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama-Mu Bapa. Bahwa rantai penyakit ini Tuhan. Tuhan putuskan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan dunia ini di dalam tangan Tuhan. Kami khawatir karena kami manusia Bapa. Dan kami berharap kepada Tuhan. Biarlah penyakit ini cepat berlalu Bapa di dalam nama Yesus. Karena lewat kematian-Mu Tuhan. Lewat darah Yesus Bapa. Semua penyakit dapat disembuhkan. Dan kami imani dan kami yakini Bapa di dalam nama Yesus. Virus corona ini. Bagi yang belum terkontaminasi. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, Tuhan tutup bungkus di dalam nama Yesus. Setiap orang yang ada di dunia ini, di Indonesia Bapak, yang belum terkontaminasi, yang belum lagi tersentuh dengan virus corona ini, di dalam nama Yesus, jangan sampai mereka terkontaminasi. Dan bagi orang yang sakit pada saat ini, dimanapun mereka berada Bapak, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Karena mukjizat Tuhan sampai detik ini masih nyata kuasanya. Jamah mereka di setiap umat-Mu yang sedang sakit. Yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah pada saat ini. Terlebih-lebih juga Tuhan buat pemimpin kami. Tuhan berikan mereka kepemimpinan yang baik. Kuatkan mereka Tuhan untuk menghadapi yang terjadi pada saat ini. Terlebih-lebih Bapak para perawat, dokter, para medis yang bekerja Tuhan untuk bisa virus ini tidak terkontaminasi dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Engkau menjaga mereka. Mereka yang ada di depan. Yang mengobati semua orang yang sakit ini. Tuhan mari jamah mereka Bapak. Engkau berikan anugerah-Mu. Sehingga para dokter dan para medis dimanapun mereka berada. Tuhan menutup bungkus dengan darah Yesus. Setiap pergumulan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pembangunan kami di tempat ini kami serahkan di dalam tangan Yesus. Tuhan yang berkarya. Para pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada hari ini. Tuhan yang berkarya. Dan biarlah mereka yang senantiasa Tuhan. Pekerjaan yang telah Tuhan bebankan pada malam hari ini telah selesai. Dan biarlah menjadi berkat bagi mereka. Bagi keluarga, anak-anak mereka. Terlebih-lebih juga Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan mari berkati ya Bapa. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan berkati, simpan di tempat yang tidak pernah busuk. Dan biarlah Tuhan yang melipat gandakan di setiap jemaat-Mu Bapa. Sehingga mereka mendapatkan anugerah dan rezeki yang melimpah di dalam Kristus Yesus. Tuhan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin hidup kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Ada banyak yang belum kami pinta di dalam doa. Tetapi kami percaya yang terbaik buat umat-Mu itulah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai, jadilah saksi Kristus, jadilah garam dan terang, dimanapun saudara-saudari berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan Yesus yang selalu melindungi engkau dan memberi pengampunan kepada engkau. Dan Roh Kudus yang selalu menguatkan dan selalu menghibur engkau dimanapun engkau berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada kaki salib.
Demikian ibadah kita pada saat ini. Ya Ahom. Ya Allah. Salam. Shalom.